Imagine a side of Bali where the loud waves of beach completely fade away, replaced by the whisper of mountain breeze and the calm, glass-like water of Lake Baraton. This isn't just another hotel review. This is a journey into the untouchable sanctuary. From the very moment you board a boat just to reach your room, to stepping inside a luxury dome, 10 with a 5 stars comfort, Sanctua Bedugul redefines what it means to truly disconnect. Being here feels so real. It is the perfect blend of absolutely tranquility, breathtaking, high altitude views, and raw adventure. You get paddle across mystical foggy water by the day, soak in the lakeside plunge pool, and the end of night wrapped in a cozy jacket around a crackling campfire under the blanket of stars. If you've been searching for that one ultimate dreamlike escape in Bali that hits every single sense, you just found it. Because over the next 15 minutes, I'm taking you through every single hidden corner, facility, and unforgettable moment of this incredible paradise. Trust me, you're going to want to experience this yourself. Tidak tahu saya. Ada buaya ya Pak kan? Boleh galak. Welcome back to the channel. I'm Rinto Eldihans, videographer and travel vlogger. Today, we are taking you up into the cool, misty highlands of Bedugul, Bali. We are checking into the one of Bali's best kept secret and most viral staycation spots, Sanctua Bedugul. Imagine this, just to get to your room, you don't take an elevator or a hallway, you hop a boat and cross a mystical lake. It truly feels like escaping to your own private island. In this video, I'm giving you a full 50 minutes breakdown covering the unique check-in, room details, amenities, lakeside activities, and the cozy bonfire evening. So grab a drink, don't skip, and let's jump right in. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, red face flame by the light. Our adventure begin right at the pickup point. Jadi kita turun lagi menuju ke dermaga, guys. Dermaganya di sana. Ini angin kesukaan dia nih. Ya, baru kali ini kita mencoba menginap di hotel ataupun glamping yang posisinya di seberang danau. The mountains are up here in Tabanan is instantly refreshing, a total contrast to the tropical heat down south in Seminyak or Canggu. Kita nyebrang danau nih pakai motor air. Nyebrang air lagi. Once we finish a quick check-in, we don't walk down a hotel corridor. Instead, we board our private charter boat. Pegangan, guys. Cruising across Lake Baraton feels almost magical. You get this surreal, mirror reflection of the volcanic mountains on the water with a low-hanging fog floating by. In the distance, you start spotting the sleek luxury domes of Sanctua. Arriving at Sanctua private pier, all travel fatigue just melt away. Oke, guys, jadi gitu aja. Kita udah sampai 4 menit. Gak sampai. Udah sampai di glampingnya, guys. No. Tiga orang. Kalau satu orangnya kena cas nggak apa-apa, karena yang include cuma 2 orang. Mbak, tasnya berapa? Itu 175 plus. Itu dapat kasur lagi nggak? Belum. Untuk kasurnya itu extra bed di harga 605. Itu sudah include sama breakfast. Kalau menginap itu misalnya lebih dari 2 orang itu nggak kena cas. The staff hospitality is the top tier. Kalau ibunya mau order lunch nanti atau dinner, kita close order di jam 8.30 sampai jam 9 malam. Itu sama bisa di resto atau room service juga. Jadi aktivitas yang sudah include itu pool, cuma untuk airnya tersedia di air dingin aja. Untuk kolam renangnya dapat free karena juga ibu di sebelah sana ada perahu yang warna transparan. Itu bisa dimainin kapan aja, terus berapa lama juga bisa, asal cuacanya bagus juga. Banyak kanon.
Dua ya? Cuma ada 2. Jadi untuk satu kano itu maksimal 2 orang. Biar seimbang juga. Oh ya. Nanti sekitar jam 7 kita juga ada api unggun di sebelah sana. Itu kebetulan ada dermaga buat lewat di api unggunnya. Dekat juga sama kamar yang ibunya. Oh ya. Kalau yang kapal itu tuh yang itu di Boot yang bisa dibawa ke sana itu boot apa? yang Mau putar-putar. rencana boat ride mungkin? Itu ada. Itu kena charge lagi. Oh itu berapa? Itu di harga 605 untuk boat ride keliling 15 menit. Oh gitu. Iya. Bawa sendiri. Kalau mau foto buat ala-ala buat seperti bawa sendiri itu bisa nanti bisa dikoordinasikan sama boat Oh, ride. tetap ada yang awal ya? Ada. Oh. Itu harus sih biasanya kalau boat ride itu harus ada drivernya juga. Ini bisa dibawa ke dalam kamar kah? Bisa. Bisa ya? Untuk kebetulan untuk kamarnya sudah ready juga, mau ke room sekarang? Boleh. Ditunggu sebentar ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini glamping-glampingnya guys. Ya, tinggalin ya. Nanti kita cek kamarnya seperti apa, apakah sesuai ekspektasi. Ya, nanti aku kasih tahu lah. Di sini nih. Di sini glampingnya nih. I am waiting. Kita ada kopi, ada snack juga yang berbayar, sama Sprite, teh, sama Coca-Cola. Oh yang ada di sini berbayar semua Iya, ya? kalau kayak yang di atas nih Itu enggak free ya? ya. Free ya? Oh, Nanti kalau butuh sesuatu dan lain-hal nanti bisa hubungi lewat apa? hubungi Telepon kan? lewat WA aja juga Oh, bisa. WA. Oh, WA ya. Sama Oke. ke lobby juga bisa. Berarti enggak ada telepon-telepon gitu ya? Nggak ada. Ya. Oh, Kita di sini cuma main WhatsApp aja. WhatsApp aja. Oke, siap. Ya Mas. aman tapi ya? Aman Kak. Nanti kalau Ada udah petugas gitu kan? Pergi ke mana nanti kalau ada. ya? Nanti kalau malamnya kalau mau tutup juga bisa. Ditutup. Itu sama residentinya ini. Kalau mau yang di luar bisa ditutup juga bisa. Oh iya, mau tinggal di salatinya berapa? Ya, kalau malam juga kita ada api unggun di sini. Ya, Oh, api unggun ya? setengah 9. Iya. Kalau mau barbeque juga bisa Kak, nanti tinggal ke itu aja, bisa request di sini. Oh gitu. Oke lah kalau gitu. Bisa lagi? Udah. Sementara udah. Oke, makasih Mas Kasih Kak ya. ya. Oh kita Camping yang paling malam-malam. ujung, Kak. Kita yang paling ujung. Jadi kita yang paling ujung guys. Ini biasanya kalau rumah BTN itu kita kejar yang rumah yang paling ujung karena tanahnya luas. Tapi ini bukan tanah untuk ditempati lagi guys. Ini kebun juga nih. Jadi kita hari ini mau camping dengan glamping dan ini adalah tempat kita guys. Kita sudah disiapkan satu buah kemah yang tersedia tutupnya juga. Kalau kita kehujanan mungkin ya. Ini bahannya ini kayaknya dari terpal yang sangat tebal nih guys. Jadi kalau hujan lebat kita insya Allah tidak sampai tembus ke dalam. Let's go. Nah ini tempat tidurnya nih. Tempat tidurnya bener-bener luas karena ini bisa ditidurin sampai 3 orang ya. Sudah disiapkan meja beserta air minum dengan kursinya juga. Ada kursi kecil. Ini juga ada meja kecil yang bisa didudukin. Ada kaca. Jadi kacanya bisa kita pakai untuk berdandan siap-siap. Ada lampu tidur juga yang mungkin ngomong-ngomong hidupinnya gimana? Oh ini dicabut guys. Kabelnya dicabut. Kita coba. Ini untuk lampu malam nih. Terus kita suka lantainya nih. Lantainya pakai parket tapi parket yang rapi banget nih, yang enak, yang parket yang enak di kaki nih. Seperti di rumah aja lah. Kita sudah disiapkan payung jika hujan ya. Tong sampah juga. Kita disiapin coklat tapi berbayar. Kita nggak tahu harga coklat ini berapa. Tinggal kita cek aja coklat bar berapa. Bayangkan guys, coklat barnya 45.000, Citatonya harganya 30.000, Peanuts kacang itu harganya 30.000 juga. Pop mie 35.000, Shin Ramyun Cup Noodles 45.000, Coco Crunch ya pokoknya di sini lebih mahal daripada harga normal guys ya, maklum aja lah ya. Dan kita sudah disiapkan air panas beserta kopi-kopian juga sudah ada dan ini gratis ya. Ada teh, le mineral, minuman. Kita disiapkan 2 dan mudah-mudahan cukup ya. Ada kipas angin juga jika kita merasa kepanasan di sini. Tapi di sini terus terang udaranya dingin banget guys. Ini nggak perlu pakai AC, aku rasa udah dingin banget nih. Karena depannya itu benar-benar danau dan udaranya tuh
Anginnya dari arah sana masuk ke sini nih. Sudah disiapkan jendela yang ada batas kasa ya. Jadi kalau udara luar pasti masuk ke sini dan kita nggak bernafas ya, aman lah. Sudah ada meja rak-rakan. Kita sudah disiapin ini di sebelah-sebelah ini ada colokan yang mungkin kita perlu ya untuk ngecas. Lalu kita sudah disiapin peti. Tapi ini bukan cas yang untuk dibuka di film-film cowboy gitu guys. Tapi ini ada. Ini bisa kita letakkan apa ya yang kita perlukan. Ini apaan nih? Ya mungkin perlengkapannya untuk memperbaiki ya. Sudah disiapkan lampu badai jika lampunya mati, lampu belajar jika mau belajar ya. Kita menuju ke arah dapur guys. Nah, arah dapur kita sudah disiapin sama terminal colokan yang mungkin kita perlukan pada saat kita mau ngecas banyak peralatan ya. Dan kita sudah disiapin hanger. Ada chest juga mungkin untuk meletakkan barang yang mungkin banyak. Apar. Terus kita, ini apa nih? Iron grill table. Jika kita mau bikin ngegrill sendiri, ada bawa bahannya. Sudah disiapkan grill table-nya di sini. Ini untuk gantungan-gantungan jaket. Kayaknya lengkap. Lebih lengkap di sini daripada hotel normal kalau menurut aku sih. Karena dia punya perlengkapannya itu benar-benar dipikirkan untuk tamu, guys. Nah, di sini ada juga untuk apaan nih? Ya mungkin tulis di kolom komentar ya jika kalian tahu ini barang apa ya. Ya ada kayaknya ini grill table juga nih. Atau tent ya. Wah, di sini lengkap banget nih, sendal. Nah, kita ke dapur. Sini sudah disiapkan wastafel yang bersih banget, guys. Aku pikir di sini tempatnya agak rada-rada kotor nih, tapi ternyata enggak, ini bersih banget. Gelas untuk sikat giginya juga bersih ya. Di sini disiapkan 2 sikat gigi, yang satunya enggak sikat gigi kalau kita bertiga nih. Sudah disiapkan ini handuk 2, tempat tisu ya. Yang aku suka ini nih. Biarpun kita di glamping ya, tapi sudah ada exhaust guys. Ini posisinya sudah di kamar mandi ya. Dan ini adalah ini klosetnya. Dan lucunya kita hanya disiapkan tirai gini aja nih kalau kita di kamar mandi. Hanya modal kepercayaan guys. Jika kita di kamar mandi apakah kita bakalan dibuka atau enggak tirainya ini. Jadi nggak ada kunci nih, benar-benar nggak dikunci. Dan kita disiapin ini apa ini? Apakah ini saklar atau apa? Ini colokan seperti biasa. Dan ini tetap terang guys, meskipun siang hari ya, karena disiapin glass box untuk pencahayaan ya. Nah ini yang saya suka di sini nih. Tapi ngomong-ngomong, saklar ininya di mana ya? Saklar showernya ini lengkap, ada sabun, ada sampo di situ. Kita cek dulu saklarnya di mana. Di mana saklarnya ya? Ini enggak. Oh, lupa ini saklar guys. Jadi ini saklar yang menghidupkan seluruhnya. Dari mulai exhaustnya hidup, lampu sini hidup, lampu sini juga hidup, dan ini jadi terang. Kacanya jadi kita bisa berkaca dengan lebih jelas. Wow. Aku rasa sih ini benar-benar mewah sih menurutku. Padahal ini masih tipe yang standar guys. Ada tipe yang lebih mewah lagi, yang lebih kayak seperti rumah tinggal yang 2 tingkat. Tapi ini udah worth it banget nih. Aku nggak nyangka tempatnya seperti ini. Kalau dari jauh aku lihat seperti tenda-tendaan gitu. Ternyata di sini bagus banget. Ini worth it buat kalian ajak keluarga kalian ke sini. Ini namanya Sanctua, mungkin kepanjangan dari nama sanctuary kali ya, tempat bersemedi atau tempat suci ya. Ini bagus banget. Dan sekarang kegiatan pertama saya harus wudhu dulu karena sudah masuk asar nih. Oh, wudhunya di mana ya? Di sini, di wastafel aja nih. Dimanapun kita akan usahakan untuk menjaga sholat kita guys. Dan ini yang aku suka, dia punya wastafelnya bersih banget. Kalian bisa cek, ini mengkilat banget nih. Ini kayaknya masih baru banget nih. Oh, ini putih banget. Dan tuh, ini wastafelnya benar-benar dirapikan setiap hari. Dan di sini sudah disiapin air panas. Kita coba. Airnya dingin banget guys. Ini benar-benar airnya dingin banget. Ini baru terasa hangat. Lah, jangan terlalu panas. Kata yang aku mau bilang ini kayaknya nyesel cuma 1 hari nginep begini. Tapi benar-benar enak banget. And because the resort limits of the number of tents, peace and privacy are 100% guaranteed.
Jika kalian ke sini, kalian tidak akan menemukan yang namanya hotel sang tua di tepi jalan tulisannya besar gitu, enggak. Karena kalian akan wajib untuk memasuki gang kecil yang namanya Hotel Rusa. Jadi Hotel Rusa itu adalah akses masuk yang bisa kalian datengin dan kalian bisa masuk ke dalam. Dan mungkin ada sedikit yang seseorang yang mungkin penjaga atau pengurus yang ada di sekitaran Hotel Rusa itu yang akan meminta sedikit sumbangan, guys. Ya, kalian kasih aja lah seberapa yang kalian mau ya. Dan kalian akan terus dan kalian akan menuju ke hotel ini, guys. Jadi kalian tinggal masuk aja ke dalam dan kalian akan disambut oleh beberapa orang resepsionis yang akan memberitahukan ataupun mengguide kalian, yang akan menjelaskan tentang bagaimana kalian bisa menuju ke Hotel Samtua Glamping ini, guys. Itu sangat gampang sekali jika kalian sudah sampai di kawasan seberang. Jadi kita tinggal menyeberang sedikit aja nih. Jadi kita menggunakan kapal boat motor yang jalannya lumayan slow ya. Kalau menurutku itu relatif aman karena membawa kendaraan boatnya benar-benar santai, guys. Kalian bisa menikmati saat menuju hotel glamping ini. Dan kalian akan masuk sampai ke sini dan kalian akan menemukan beberapa fasilitas apa aja yang ada di sini. Kalian bisa menemukan meja yang sudah disiapkan, di dalamnya sudah ada kulkas, lalu sudah ada sajian-sajian minuman seperti kopi-kopian, sudah disediakan gelas 2, minuman mineral 2, pemanas airnya ada, dan sudah disiapkan lampu tidur yang lumayan membantu ya. Dan ini bisa kalian gunakan untuk malam hari sebagai penerangan kalian. Ada juga lampu utama, jadi kalian tidak bakalan kegelapan pada saat malam di sini. Alternatif kalian, jika kalian suka yang namanya nyemil di sini dan mungkin nggak masalah dengan price yang agak lebih tinggi ya, kalian bisa langsung nikmati saja. Terus di sini sudah disiapkan beberapa terminal seperti terminal yang menghubungkan kipas angin dan lampu belajar juga ada vest juga seperti peti, tapi petinya itu isinya cuma laci aja untuk kalian menyimpan sedikit baju yang mungkin kalian perlukan. Itu sebagai penyimpanan kalian. Kalian sudah sediakan kaca, terus disiapkan kursi yang digunakan untuk bersantai sambil memandang pemandangan yang ada di danau ini, guys. Benar-benar indah, pemandangannya indah banget, guys. Gak bohong. Kalian mesti coba datang ke sini. Ada apa aja di sini? Ini benar-benar indah banget, guys. Lalu di belakangku ini ada pemandangan danau yang ada di Bedugul, Bali ya. Suasananya tenang banget, benar-benar healing maksimal jika di sini. Yang kita dengar hanya suara air, terus suara binatang-binatang seperti burung. Beyond your room, Sangtua offers plenty of outdoor activities to keep you entertained all day. One highlight is their infinity plunge pool. It's positioned right at the edge of the water, making it feel like you're swimming straight into Lake Baratan. If you are up for a little gentle adventure, you can borrow one of their canoes and paddle peacefully around the lake. Or, if you prefer something more relaxed, fishing gear is available right at the pier. The garden are meticulously manicured with the gorgeous picnic spots. Honestly, keep your camera ready because every single angle here is built for the postcard-worthy photos. Alhamdulillah, kita sudah kembali.
tripping. Jadi udaranya sangat dingin di sini guys, dan udaranya mungkin sekitar di bawah 16 derajat Celcius atau mendekati 5 derajat Celcius kali kalau menurut aku ya. Dan ini dingin banget, dan akhirnya kita makan sambil berselimutan di sini dengan pemandangan danau dan gunung yang sudah mulai tidak kelihatan, tapi ada bulan guys. Bulannya benar-benar indah banget karena ada pantulan cahaya di danaunya itu. Oke guys, selamat makan. Kita lanjut untuk makan malam. Jadi kita makan malam dengan ini guys. Kita bawa nasi fukumi juga. Jadi benar-benar lengkap menu malam ini, benar-benar tanpa protein ya, tapi cukup mengenyangkan guys. Menu bersamamu. Menu bersama. Dan saya juga bawa abon. Ya. Ini sendok bawa dari rumah guys. Tentunya bawa sendok-sendok plastikan seperti ini nih. Ini penting banget nih guys. Kita cobain pop mie-nya dulu seperti apa. Ya seperti pop mie lah ya. Dan kebetulan kita sudah ada nasi fukumi. Kita pakai abon sapi aja untuk tahu proteinnya guys. Ini benar-benar enak banget guys. Jadi meskipun kita nggak beli di sini sih kalau menurut aku sih lumayan pricey ya harganya. Bagi kalian yang mungkin ada, ya mungkin nggak masalah dengan budget, saya rasa ini bukan pilihan untuk kalian. Tapi jika kalian mungkin ada masalah dengan budget, ini pas banget nih, kalian bisa makan pakai pop mie dan abon. Kok abonnya sedikit banget? Itu bawa banyak. Kita perlu abon yang banyak loh. Bismillah. Mulai dingin guys. Kalau itu dingin banget. Baru berapa menit aja udah dingin, nasinya 2 menit. Jadi untungnya di sini ini disediakan api unggun guys. Jadi jika kalian kedinginan, ini sudah pasti kalian pasti kedinginan, dan alhamdulillah kita disediakan yang namanya api unggun, sehingga ya sedikit sangat membantu lah dari rasa kedinginan ini. Ini cuacanya cuaca gunung banget, cuaca danau banget, jadi rasanya benar-benar dingin banget. Jadi di sini alhamdulillah ada teh panas guys yang disediakan dari hotel juga, kita bikin ya. Ya seperti biasalah. Ya sedikit menghapus rasa sejuk atau dingin ini, tapi basically tetap dingin guys, tetap dingin banget di sini. Dingin, yuk masuk yuk. Tapi benar-benar seru sih kalau menurut aku. Sedingin-dinginnya ini, tapi masih tetap enak di sini guys, daripada di kampung halaman saya. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I will get to the other side. Ini parah banget sih guys. Jadi ini sudah pukul 5 pagi, suhunya itu turun sekitar 5 derajat mungkin bahkan di bawah aku rasa, karena dingin banget di sini. Hingga peralatanku itu semuanya menjadi dingin, dimulai dari HP yang lainnya juga. Dan ini kita sudah tutup rapat untuk pintu sehingga jendela yang ada di tenda ini guys. Jadi kalau menurutku kalian mesti bawa perlengkapan yang lebih mumpuni jika kalian kesini, apalagi pakaian yang sangat tebal ya. Kebetulan kita juga ada bawa pakaian tebal, tapi kayaknya kurang menahan aku rasa, karena terlalu dingin di sini. Sehingga pada saat saya wudhu aja, pada saat subuh itu saya menggunakan air panas. Saya tidak akan mampu menggunakan air yang normal karena suhunya benar-benar dingin banget, airnya hampir mendekati air es. Jadi kalian mesti banyak perlengkapan di sini. Di luar masih gelap guys, jadi aku belum bisa bawa
kamera keluar karena aku khawatir nggak bisa ngelihat apa-apa. Tapi untuk lampu di sepanjang danaunya itu masih hidup dan nggak dimatiin. Di sini hawanya masih dingin, tapi kabutnya nggak setebal-tebalnya gitu guys. Masih bisa kita lihat bentuk dari ataupun masih kelihatan keliling gitu guys. Di sini suasananya makin dingin sejak pukul 5 sore itu mulai terasa dingin banget guys. Hingga pukul sekarang itu suhunya dari mulai 17 derajat menurun terus hingga mungkin sekarang mendekati 2 derajat atau 3 derajat guys. Aku nggak tahu apakah ini karena udara di sini banyak pohon ya, udaranya banyak mengambil dari pohon, oksigen di pohon ya, ataupun karena angin yang berada di dataran tinggi itu benar-benar bikin suasananya menjadi dingin banget guys. Gitu. Jadi kita minumnya itu mesti air panas guys. Kita nggak bisa minum air suhu normal. Kita coba naikkan ISO-nya. Nah, itu tuh. Air di sini udah yang tadi panas mendidih menjadi lebih hangat guys. Cepet banget. Kita coba jalan. Ya memang suasananya dingin banget. Jadi kita coba jalan menuju ke danau guys, sambil melihat suasana yang ada di sekitar. Ini dingin banget guys, masih banyak yang belum bangun. It is extremely cold man, it's extremely cold. I cannot lie to you. Wah, sampai layar kameraku aja sampai berembun ini. Untungnya lensanya nggak berembun. Jadi yang kita dengar hanya suara burung hutan ataupun burung pagi yang saling bersaut-sautan. Wah, keren banget sih. Menurut aku kalian mesti coba. Meskipun kalian mesti bawa perlengkapan yang memadai di sini, terutama perlengkapan untuk penahan dingin ya. Benar-benar keren pemandangannya. Langit sudah mulai biru. Aku rasa sudah mulai terlihat yang namanya asap-asap di permukaan danau itu. Sebelumnya di sini ada api unggun guys, tapi tidak dihidupin karena sudah pagi ya, sudah dari sejak malam orang sudah pada tidur, ini nggak ada api lagi dan apinya mati sendiri guys karena memang di sini dingin banget dan nggak mungkin apinya bisa bertahan dengan suhu se-ekstrim sedingin itu guys. Ayo kita lihat-lihat di sekitaran dermaga, mungkin lebih bagus. Mudah-mudahan ada pemandangan yang baik ya. Ya yang terbaik lah untuk kalian lah. Orang-orang masih pada tidur guys. Jadi kita lewat sini aja nih. Ini dermaga menuju ke kapal boat guys. Nah di sini motor boatnya yang digunakan untuk membawa para tamu guys di sini juga. Jadi namanya Sang Tua Bedugul guys. Kita coba turunin ISO-nya biar nggak terlalu slow ya. Tenang banget. Di sini sih kalau menurutku ini adalah healing maksimal guys, karena suasananya tenang, hening gitu ya, jauh dari keramaian. Pas banget buat kalian yang suka menyendiri di sini. Ya, asik banget sih. Kursinya basah semua guys. Mungkin basah karena embun ya, bukan karena hujan, karena nggak ada hujan dari tadi malam sih aku tahu. Isian bahan bakar untuk kayaknya itu gas kosong ya, karena mungkin masak di dalam, kehabisan gas mau dibawanya di sana.
sini kalau kalian nggak bawa baju yang tebal, sweater atau sejenis, wah aku yakin kalian mesti kedinginan guys, kedinginan parah sih di sini. Dinginnya nggak main-main. Tapi yang aku heran di sini masih disediakan kipas angin. Aku nggak tahu orang seperti apa yang mampu pakai kipas angin di suhu atau tempat yang benar-benar dingin seperti ini nih. Sampai sekarang tanganku aja masih kedinginan guys. Kalian mesti coba di sini karena suasananya enak banget, kalem dan sejuknya ekstrem ya, benar-benar pas buat liburan atau healing kalian yang mungkin kalian merasa gabut kali di rumah ya. Ini pas banget. Wah aku suka ini nih. Jadi kalian pernah main game mungkin ya, game Red Dead Redemption ini. Aku suka lihat danau atau rawanya itu ada hawa-hawa asapnya gitu tuh, kayak gitu tuh, cakep banget lah. Wah cakep hawa-hawa di danau ini guys, hawa dinginnya itu kayak kayu bakar untuk bikin api unggun guys, udah disiapin di sini. Ya jadi gitu guys, kita di sini punya spot-spot yang sangat menarik. Ya kalau di Bali nggak habis-habis sih, banyak tempat yang bisa kalian kunjungi untuk menghabiskan weekend ataupun sekedar liburan. Dingin banget ya, dingin. Kalian mesti coba sih tempat seperti ini. Iya. Yang sama menemukan bahwa orang-orang yang hanya menjadi pengamat, yaitu mereka yang melihat seseorang sendirian di tempat umum, sebenarnya jarang memberikan penilaian negatif, Philip. Sejak kecil kita diajarkan bahwa memiliki banyak teman adalah sesuatu yang terkendali atas hidup kita sendiri. Orang kan bisa membuat keputusan sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan orang lain. Ini tetesan air ini, jangan kalian kira ini karena AC ataupun hujan ya guys. Ini karena embun guys, embun yang terlalu tebal di atas atapnya ini hingga menyebabkan dia menetes pada saat suhu udah mulai naik. Ini kan sudah mulai pagi ya, jadi embun di atas atapnya ini tebal banget sampai dia pun menetes sampai ke bawah. Berarti begitu dinginnya pada saat malam di sini hingga embun-embun itu berkumpul di atas atap dan menyebabkan tetesan yang seperti hujan gitu. Gila ya. Ada asapnya mulutku guys. Nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, tahu jelas atau enggak. Di sini suasananya masih dingin. Udah jam hampir dekat jam 7 tapi masih dingin banget. Keren. Banyak orang berpikir bagi sebagian orang, kesendirian justru bisa menjadi ruang yang sangat berharga. Ruang untuk mengenal diri sendiri, ruang untuk bernapas. Jadi yang kedengaran hanya burung hutan guys, sama suara tablet. Untuk menemukan sisi diri kita aku muter YouTube yang guys. selama ini tersembunyi di balik keramaian. Suasananya tenang banget. Pas banget buat kalian yang suka healing ya. Yang katanya suka healing, ini deh. Jadi kita akhirnya mendapatkan sarapan kita pada hari ini. Sarapan kita datangnya jam 9. Jadi molor setengah jam. Lumayan wajar lah ya. Mungkin mereka sibuk masaknya gimana ya. Kita pesan nasi goreng karena memang menu yang lumayan agak wajar. Price-nya penuh nasi goreng kayaknya masih lumayan wajar lah. Kita punya jus mangga dan kita punya cappuccino juga. Oke. Dan pemandangan kita masih tetap view danau sama gunung ya guys. Kita unboxing nasi gorengnya. Oke, nasi gorengnya kayaknya lebih aneh ya bentuknya ya. Kayaknya lebih berasnya itu agak benyet-benyet gitu.
Kalian bisa cek aja di sini. Dan pelengkapnya itu seperti ini, guys. Kita punya beberapa ketimun dan juga beberapa tomat ya. Dan kerupuk seperti biasa, menu nasi goreng. Cuman yang saya aneh itu ini. Dia punya nasinya itu agak sedikit benyek-benyek gitu. Mungkin kelihatan ya. Kita coba. Rasanya lumayan ya. Akhirnya setelah ini kita akan berberes-beres, kita akan menuju ke kawasan Kuta lagi dan kita akan kembali ke hotel kita yang sebelumnya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk LD Hans and I'll catch you later. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp, red face framed by the light. I'm going away. Jadi kita sampai nanti sudah ditunggu driver yang sudah kita pesan, guys. Pesan akan disiapkan nih di sini. And the sun